وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلام دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والحمد لله رب العالمين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام شيء لله لهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ma'asyiral muslimin, jamaah dimuliakan Allah, para pengurus, para ustaz, para guru, para sepuh, para bini sepuh, para pemirsa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bahwa pagi hari ini kita kembali dipertemukan Allah di pertengahan bulan Muharram, termasuk satu dari 4 bulan yang penuh dengan kemuliaan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus mengekalkan nikmat sehat walafiat, istiqamah dalam ibadah, dan mudah-mudahan pada puncaknya kita mendapatkan husnul khatimah. Salawat dan salam terus terlimpah ruah kepada hadratul Rasul Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam beserta keluarga, sahabat, pengikut sekalian. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, setelah setahun kita berpisah, kita dipertemukan pada tahun yang baru. Maka insyaAllah kita akan membahas satu maqalah lanjutan dari pelajaran-pelajaran kita sebelumnya. Maka kita akan membahas satu nasihat dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tsalitsatu, dan nasihat ketiga dari bab perkataan yang mengandung 10 nasihat. Qala Umar radhiyallahu anhu, telah berkata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, asyaratun la tasluhu bi ghairi asyarah, asyaratun min al-khisali la tasluhu bi ghairi asyarah, tuqaribuha la yasluhu al-aqlu bi ghairi war'in, ay ijtinabul mahdhurat. Ada 10 perkara dari 10 perkara yang dia tidak akan mencapai kesempurnaan kecuali disertai dengan 10 perkara yang menyertainya. Yang pertama, la yasluhul aqlu bi ghairi war'in, tidak akan baik dan sempurna akal seseorang bi ghairi war'in, tanpa disertai dengan sifat wara'. Ai ijtinabul mahdhurat, wara' itu artinya menjauhi perkara-perkara yang diharamkan Allah. Qala Amir bin Qais, telah berkata seorang ulama bernama Amir bin Qais, idza aqalaka aqluka amma la yanbaghi fa anta aqilun. Apabila akalmu menggiringmu kepada sesuatu yang menyelamatkanmu dari perkara yang tidak baik, maka engkau adalah orang yang berakal. Waruya 'an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, al-aqlu nurun fil qalbi yufarriqu bainal haqqi wal batil. Akal itu menjadi cahaya bagi hati seseorang yang bisa memisahkan mana yang hak dan mana yang batil.
Ikhwan dimuliakan Allah, ini nasihat adalah nasihat yang diajarkan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kita ketahui bahwa Sayyidina Umar bin Khattab termasuk orang yang diberikan ilmu yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa beliau banyak sekali diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala berhak memberikan hikmah, ilmu, kebaikan, kebijakan kepada siapapun yang Dia kehendaki. Tentunya ketika kita berada di dunia, maka berlakulah hukum sebab akibat atau kausalitas, atau kita sebut sebagai sunnatullah. Maka sunnatullah itu adalah yang disebut sebagai hukum sababiyah atau kausalitas, sebab akibat. Maka jikalau seseorang membersihkan rumahnya, maka ketika ada tamu, minimal tamu itu akan merasa betah di tempat tersebut. Maka ketika seseorang membersihkan hatinya dari segala jelaga-jelaga hati, sebagaimana yang satu wirid yang diajarkan oleh seorang wali besar di zamannya, Al-Habib Abdul Qadir As-Segar, yang tinggal di Jeddah. Beliau meninggal tahun 80 atau 90-an tahun yang lalu. Maka beliau menyatakan, Allahumma qul min qulubina ma la yurdik. Ya Allah, tolong cabut dari hati kami ini segala perkara yang membuat Engkau tak ridha. Maka ketika hati kita sudah dihilangkan Allah dari segala kotoran-kotoran hati, dari sampah-sampah hati, maka siapapun yang datang, yang bernama tamu, yang bernama ilmu, maka dia akan betah di situ. Maka ikhwan dimuliakan Allah, Sayyidina Umar bin Khattab adalah orang yang lahir batinnya disucikan Allah melalui tangan langsung baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak? Jangankan untuk menerima petuah dari beliau, bahkan hanya sekadar memandang wajah beliau, para sahabat sudah mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan berdekatan dengan beliau saja, para sahabat sudah diangkat hijabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau sudah sampai menerima ta'lim dari Rasulullah, menerima nasihat dari beliau, menerima teguran dari beliau, dibersihkan hati mereka dari hal-hal tersebut. Dan sesungguhnya ikhwan, yang menariknya adalah bahwa para aulia dan wabil khusus Nabi Muhammad SAW sampai sekarang amalan tersebut ternyata tidak pernah habis. Artinya upaya beliau untuk berdakwah, membersihkan hati itu terjadi. Jadi seperti ini, saya dapat cerita langsung dari salah seorang murid pertama Habib Umar bin Salim bin Hafidh, yaitu Al-Habib Saleh Al-Jufri di Solo. Beliau cerita 4 mata waktu itu dengan saya. Maka beliau cerita, dulu Ustaz, saya mondok di pondok yang ya begitulah, tidak ada adab di sini. Bahwa guru sama murid katanya sama. Kalau sudah nggak senang sama guru itu ditunjuk-tunjuk. Kalau beda pendapat tuh bahkan bisa saya tuh naik ke meja, nah tak tunjuk gurunya. Ya kan di pondoknya biasa katanya, supaya untuk menimbulkan iklim demokrasi gitu, persamaan pendapat. Tetapi ternyata ada ilmu tapi tidak dapat cahaya dalam hati. Jadi sombong, jadi keras, jadi angkuh dengan pendapat sendiri. Walhasil kemudian kata beliau, Allah kemudian memberikan taufik kepada saya. Kemudian saya, kata beliau, ikut jamaah tabligh. Maka yang bersisa dari segala kotor itu, maka yang angkuh-angkuh itu kemudian dihancurkan. Maka kita tahu bahwa gerakan jamaah tabligh itu kan gerakan salah satunya untuk melembutkan hati, salah satunya. Bagaimana ketika seorang pejabat, seorang pintar, seorang yang memegang uang yang banyak, memegang jabatan yang tinggi, tiba-tiba kok disuruh khidmah, suruh masak sama grupnya. Sementara grup tempatnya yang lain itu kan ada yang tukang beca, ada yang pedagang, ada orang biasa, ada mungkin juga ada pejabat. Bergiliran seperti setiap hari. Pola seperti ini kalau dilakukan dan orang itu akan ikhlas lillahi ta'ala, maka sifat angkuh itu akan dikikis. Maka kemudian walhasil kata beliau, selesai dari jamaah tabligh masih jalan, kemudian saya mondok kepada di Hadramaut yang belum sempat terbersihkan ketika saya masih ikut harakah jamaah tabligh. Maka saya sering
ketika tidur saya tuh mimpi didatangi Nabi Muhammad SAW. Diusap dada saya, didoakan, kemudian dia bersihkan. Kemudian datang Sayyidina Ali karamallahu pun mendoakan seperti itu. Sampai sifat aku itu alhamdulillah hilang, kata beliau. Nah, ikhwan dimuliakan Allah, ini maksudnya adalah ini kita yakin karena barang siapa yang didatangi Rasulullah lewat mimpi, betul-betul Rasulullah yang datang. Karena beliau bersabda dalam hadis yang sahih dinyatakan, "Man ra'ani fil manami faqad ra'ani. Fa inna syaitana la yatamatsalu fi surati." Beliau menyatakan, barang siapa yang menjumpaiku, melihatku di dalam tidurnya, betul-betul dia melihat aku. Karena sesungguhnya setan tidak bisa menyerupai aku, sabda Rasulullah. Bagaimana api mau menyerupai cahaya, tidak akan mungkin bisa, tidak akan mampu. Maka ikhwan dimuliakan Allah SWT. Jadi ternyata memang para sahabat ini adalah orang-orang yang ketika mereka dibersihkan lahir dan batinnya, maka wadahnya itu, wi'aknya itu menjadi tempat cahayanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau sudah cahaya Allah sudah masuk ke dalam wadah sesuatu, maka ucapannya itu akan memberikan barokah. Tingkah lakunya itu menjadi kebaikan. Kemudian nasihat-nasihatnya menjadi sangat luar biasa. Maka satu dari sekian banyak nasihat Sayyidina Umar bin Khattab yang akan kita bahas, beliau menyatakan ada 10 perkara yang tidak akan sempurna, tidak akan baik kecuali itu dibarengi dengan 10 perkara. Beliau menyatakan al-aqlu bi ghairi wara'in. Jadi la yasluhul aqlu bi ghairi wara'in, bahwa akal seseorang itu tidak akan sempurna kecuali dibarengi dengan sifat wara'. Apa wara'? Wara' itu adalah sifat seseorang, kemauan seseorang untuk menjaga dirinya dari segala perkara yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangankan tentang sesuatu yang syubhat sifatnya, jangankan untuk yang haram, bahkan syubhat saja mereka berupaya untuk meninggalkan. Maka ikhwan dimuliakan Allah, artinya orang-orang yang menjaga dirinya dari wara', maka akalnya akan sempurna. Akalnya akan menjadi cahaya dalam kehidupannya, sehingga dia semakin tajam untuk bisa memisahkan mana yang hak, mana yang batil, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Karena sesungguhnya akal ini memang diberikan tugas oleh Allah untuk menganalisa sesuatu. Tetapi ternyata analisa ini kalau dikalahkan dengan kebiasaan seseorang untuk melakukan sesuatu yang haram, maka dia akan menganggap haram tersebut menjadi biasa saja. Karena merupakan salah satu sifat akal itu. Akal itu awalnya bersih, default settingnya bersih. Tapi manakala dia sudah mendapatkan pengulangan-pengulangan, maka pengulangan ini akan menjadi biasa. Saya pernah nonton ada satu semacam testing lah, semacam penelitian. Jadi terjadi di Inggris karena BBC Knowledge yang menyiarkan. Jadi ada 5 orang masuk di ruang tunggu. Yang 5 orang ini ada satu pemain bahasanya ya. Memang sengaja dari kru mereka. Jadi di ruang tunggu tersebut akan ada lampu dan bel yang nyeletet. Maka ini orang yang satu ini, setiap ada bel dengan lampu maka dia akan tegak. Seratet dia duduk lagi. Sementara 4 orang ini betul-betul orang pengunjung. Maka bel yang pertama mereka akan cuma melihat ini ngapain orang. Terus ketika bel yang kedua sudah mulai melihat satu ini. Bel yang ketiga kemudian semuanya 5 orang tegak, kemudian setelah bel kedua dia duduk. Kemudian ini orang pertama dia lari datang masuk orang yang baru, pasien baru. Maka ketika 4 orang ini sudah masuk dalam benak mereka bahwa ketika ada bel akan tegak. Sampai beberapa kali seperti itu terjadi. Bahkan orang dari golongan yang pertama, dari marhalah atau kloter pertama itu sudah hilang, tinggal orang-orang berikutnya. Nah, otak itu seperti itu. Bahwa ketika kita melihat sesuatu yang bagi kita sudah pertama mungkin tabu, tapi kemudian dianggap biasa, kemudian itu menjadi sesuatu yang lumrah. Karena otak akan menerima sesuatu yang pengulangan, akan dikatakan bahwa ini sesuatu yang benar. Maka disitulah fungsi mengapa adanya amar ma'ruf dan nahi munkar. Bahwa perkara yang mungkin boleh jadi dianggap oleh masyarakat sesuatu yang biasa saja, itu akan menjadi tabu
Padahal menurut Islam lah sesuatu itu yang tabu atau tidak tabu itu menurut Islam konteksnya dengan syariat Islam atau tidak. Contoh, sekarang Pak, seperti yang sering disampaikan Habib Mahdi, teman-teman dari Mas Puro, ada satu keresahan yang saya juga pernah curhat kepada beliau. Bagaimana Habib, ini banyak IO kita ini anak-anak muda yang mereka ini ngadain acara, tapi karena mereka karena mereka bukan anak-anak majelis, anak-anak yang suka ngaji, maka mereka bikin standar acara sesuai dengan ilmu yang mereka dapat. Sementara standar acara mereka lihat itu cuma di YouTube, kemudian melihat di selebaran internet segala macam. Salah satunya contoh yang saya berang sampai sekarang tidak seperti itu, bahwa ada pengantin diajak joget, kemudian siapa yang datang kemudian diajak joget apa pucuk-pucuk itu, depan belakang, emak-emak lah tua-tua 40-50 tahun, tidak malu sama laki, tidak malu sama anak, tidak malu sama cucu, bahkan ketawa-tawa bangga. Kemudian selanjutnya acara berikutnya pengantin disuruh pegang apa, kembang bunga, dilempar ke belakang. Nah bapak-bapak, ini kalau dibiarkan maka orang itu akan mencontoh. Karena mengapa? Karena ketika sekali, wah ini tidak bagus, dua kali bagus, tapi terus-terusan akan, berarti benar. Apalagi ditambah ada ustaz yang ceramah misalnya saat itu tidak mengingatkan, maka mereka akan mengatakan, ustaz tidak melarang kok. Bagaimana dimuliakan Allah SWT. Maka pentingnya otak kita ini harus dihiasi dengan sifat warok, takut terhadap sesuatu yang haram. Karena yang awalnya sifat akal itu membedakan mana baik dan buruk, tapi karena tidak punya rasa takut terhadap sesuatu yang diharamkan, terus-menerus ini akan menjadi kebiasaan. Maka disinilah pentingnya kita belajar ilmu agama. Disinilah pentingnya mengapa kita butuh punya komunitas yang baik, di mana disinilah pentingnya amar ma'ruf nahi munkar, supaya akal ini tetap terjaga, jangan sampai dia salah dalam menilai sesuatu. Maka ikhwan, penting bagi kita bahwa dikatakan Sayyidina Umar bin Khattab bahwa akal kalau tidak diawali dengan sifat yang takut terhadap sesuatu yang haram, maka dia tidak akan sempurna, dia akan pincang. Maka apapun standar yang berlaku, ketika berulang-ulang, maka itu akan menjadi satu kebiasaan, bahkan dianggap jadi sesuatu yang wajib, Pak. Ini sekali terjadi, 2 kali terjadi, 3 kali yang lain contoh. Kami di situ itu ada ustaz itu lempar kembang asik-asik segala macam, sampai kaget seluruh Sumsel melakukan itu. Naudzubillah, naudzubillah. Maka disitulah butuhnya ilmu agama. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan kita dan generasi-generasi muda kita dari hal-hal yang seperti ini. Amin Allahumma amin. Kemudian dinyatakan bahwa ketika akalmu membimbingmu kepada perkara, menyelamatkanmu dari perkara yang tidak semestinya, maka engkau adalah orang yang berakal. Ikhwan yang dimuliakan Allah, termasuklah seperti ini, bahwa dalam hitungan jangka pendek mungkin kita akan tidak merasa malu ya untuk melakukan sesuatu. Tapi setelah kita tua, ya Allah malah malu ya. Contoh kecil ya. Kecil baik, namanya budak kecil. Dulu ketika saya misalnya kelas 4 SD lah, 4 SD, mestinya sekolah ibtidaiyah sore-sore, saya langsung lurus ke jembatan antara di Pasar Layo dengan Sanggatigo itu. Jamnya masuk, buka baju, buka celana, contoh nganjok. Di sungai itu, di Sungai Layo, contoh terus. Jam balik kawan-kawan balik juga gitu. Itu mungkin lucu-lucuan, tapi sekarang jadi malu, tidak mau baju, tidak kesepan. Lah, kelas 4 SD. Nah, ini perkaranya ternyata ikhwan, kalau kita pikirkan dengan hati yang nurani yang kecil, maka pikirkanlah jangka panjangnya. Ketika kita mau mengucapkan sesuatu, mau melakukan sesuatu, contoh joget-joget cak tadi yang saya ceritakan. Maka mungkin di sebagian orang menyatakan, udah apa potret. Tapi kalau kita dalam kondisi kita sedang sakit, sedang sekarat, sedang sakaratul maut, kita akan malu dengan perbuatan tersebut, maka jangan lakukan. Artinya satu perbuatan yang kelak akan membuat kita malu. Itu baik, perkara seperti itu akan bikin kita malu. Apalagi kalau malu jangka panjang, kelak ketika semua amal kita dibeberkan di depan manusia, malu tak kita sama bapak kita yang sudah meninggal, kemudian dikumpulkan kita, Fulan bin Fulan Iqbal misalnya berjoget,
No, anjing jenguk, ado pak, ado mak, ado kakek, gede, ado nyek dengan yai, ado omai akas misalnya, jenguk yang gitu. Oh ini kami cucuku ternyata, bikin malu ternyata cucuku. Maka berpikir panjanglah sebelum kita melakukan sesuatu. Dan itulah fungsi akal untuk memikirkan sesuatu supaya kita terselamatkan dari hal-hal seperti ini. Dan yang paling dalam apa? Di akhirat kalau kita melakukan sesuatu, ada Nabi sedih beliau, malu nasib kita. Kita bikin malu Nabi, bukannya bikin bangga, tapi malah bikin beliau malu. Ya Allah, malu lagi rasanya. Maka pikirkan itu bahwa ternyata akan ada hati-hati yang tergores manakala kita melakukan sesuatu yang sifatnya haram. Maka kemudian selanjutnya beliau menyatakan walal ilmu walal amalu bighairi ilmin. Dan tidak akan sempurna ilmu itu, tidak akan sempurna amal itu bighairi ilmin kecuali harus dibarengi dengan ilmu. Ruya diriwayatkan annahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, afdalul a'mali al-ilmu billah, innal ilma yanfa'uka ma'ahu qalilun al-amalu wa kathiruhu, wa innal jahla la yanfa'uka ma'ahu qalilul amali wa la kathiruhu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalul a'mal al-ilmu billah, sebaik-baik, seafdal, terbaiknya amal itu al-ilmu billah, mengetahui ilmu atau ilmu, punya ilmu billah, berkaitan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan Allah. Innal ilma, sesungguhnya ilmu itu, yanfa'uka ma'ahu qalilul amali wa kathiru. Ilmu itu yang memberikan manfaat kepadamu adalah ketika engkau beramal sedikit atau banyak amalmu tersebut, maka tetap akan memberikan manfaat. Wa innal jahla, dan sesungguhnya kejahilan itu, kebodohan itu, la yanfa'uka ma'ahu qalilul amali wa la kathiru. Entah engkau beramalnya banyak, entah engkau beramalnya sedikit, kalau dibaring dengan kebodohan maka tidak akan manfaat. Ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa makna pertama hadis beliau, afdhalul a'mal al-ilmu billah, sebaik-baik amal adalah ilmu tentang Allah, berkaitan dengan Allah atau syariat Allah. Bapak-bapak, kita sadar bahwa semua ilmu ini hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam Islam sebenarnya tidak ada dikotomi ilmu. Tidak ada pemisah-pisah, oh ini ilmu umum, ini ilmu agama, tidak ada. Karena pada hakikatnya semuanya ilmunya berbau agama, karena memang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmu teknik, ilmu kesehatan, matematika, fisika, biologi sebenarnya jangan dipisah-pisahkan dengan ilmu nahwu, bahasa Arab, dengan hadis, dengan tafsir, karena satu kesatuan sebenarnya. Kalau mau sumbernya dari Quran dan Sunnah kok, bersumbernya dari Allah Subhanahu wa taala, ngapain dipisah-pisahkan? Nah, siapa yang bisa-pisahkannya? Orang-orang sekuler yang datang menjajah Indonesia, menjajah secara jajahan tempat maupun menjajah secara jajahan pikiran. Maka kita mendikotomikan ilmu jadinya. Makanya di Indonesia ini kalau sekolah ibtidaiyah diurus oleh Departemen Agama. Kemudian kalau yang non agama, non ibtidaiyah di Diknas kalau zaman dulu. Padahal kalau ketika kita berangkat ke Malaysia, ke Singapura, ke Mesir, kemana-mana, maka satu universitas itu ya fakultas adabnya ada, agamanya ada, studi Islamnya ada, biologinya ada, kedokteran, keguruannya juga ada. Artinya apa? Artinya ternyata kita sudah kalah dalam hal ini pada orang-orang negeri tetangga sebenarnya. Nah, kemudian kaitan dengan bahasa ini adalah sebaik-baik amal adalah amal yaitu al-ilmu billah, ilmu dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Artinya segala amalan yang dikaitkan dengan syariat Allah, aturan-aturan Allah, maka itu adalah ilmu yang bermanfaat. Tetapi kata Imam Al-Haddad, ada ilmu yang memang paling utama, memang harus kita pelajari. Apa ilmu itu? Ilmu itu adalah ilmu di mana ketika engkau di alam barzakh, kata Imam Al-Haddad, ketika di alam barzakh, ketika engkau ditanya, engkau mampu menjawab. Ilmu ketika di akhirat, manakala akhirat tersebut, mana yang ditanyakan pertama sholat, berarti ilmu tentang sholat itu harus termasuk yang pertama dipelajari.
baru setelah itu ilmu-ilmu yang lain. Jadi artinya kata beliau, yang berkaitan dengan akhirat kita kelak, entah di alam barzakh, pada mahsyar, kemudian pada hari di mana kita dimintai tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala, dimintai tanggung jawab, maka saat itulah kemudian kita harus belajar ilmu ini pertama sekali. Belajar ilmu tauhid, man rabbuka, kan tauhid. Maka kita ajar tauhid pada diri kita maupun pada anak-anak kita. Kakek dulu ajarin A, B, C. Kakek dulu ajarin Allah, Qul huwallahu ahad. Allah itu esa, Allah itu satu. Itu dulu diajar. Wa man nabiyuka, belajar ilmu sirah tentang Rasulullah. Karena orang tidak akan pernah bangga dengan Islam kalau dia tidak kenal siapa nabinya. Karena Islam ini adalah agama yang dibawa oleh seorang nabi. Lawang belajar tentang Islam, tapi kepribadian yang bawa kita tidak belajar, akan kurang rasa mencintainya kepada Islam. Orang ketika makan, maka kadang dia makan saja tanpa ingat Rasulullah. Tapi kalau dia makan, kadang boleh jadi mungkin merasa makannya enak, tapi boleh jadi dia menangis. Pada suatu saat ketika selesai makan, diundang makan, Habib Umar bin Salim bin Hafidh itu nangis sejadi-jadinya. Katanya, wahai Habib, ngaku nangis. Kata beliau, dulu sekarang ini kalau kita dakwah disambut dengan makan, kata beliau. Dulu Rasulullah SAW ketika dakwah beliau disambut sama batu dengan cacian, menangis beliau. Nah ini orang-orang yang senantiasa mengingat sirah Rasulullah, maka itu tergambar dari pertanyaan munkar dan nakir ini loh. Gimana cara menyelesaikannya? Kita ini hafal kitab ini, hafal buku itu, hafal itu segala macam nama tokoh-tokoh dunia ini, tapi kita tidak kenal siapa nabi kita. Kita hanya sedikit tentang paling lahirnya 12 Rabiul Awal, hari Senin, tahun gajah, itu baik. Tapi peri kehidupannya dari awal A sampai Z, mungkin kita hafal tokoh-tokoh dunia dibandingkan dengan tokohnya akhirat seperti ini. Maka ilmu tentang akhirat itu dahulukan, kata Imam Haddad. Baru setelah itu kita silakan ajari ilmu apapun. Entah dalam label bahasa kita sekarang ilmu dunia. Matematika bukan pak ilmu dunia, bukan ilmu akhirat. Bagaimana cara bagi waris kalau kita tidak paham matematika? Bagaimana cara bagi hukum warisan itu kalau kita tidak paham? Bagaimana menentukan falak, menentukan satu kalender satu hijriah kalau tidak pakai ilmu falak? Itu pakai hitungan-hitungan semua. Kita alamu ada dari sini wal hisab, ini memang Allah yang wajarkan itu. Maka di dalam Islam tidak ada dikotomi ilmu, tapi ada ilmu yang pertama kali setiap orang harus diajari, ada ilmu yang kemudian dibagi-bagi tugas, namanya fardu kifayah. Tapi yang sifatnya fardu ain ini masing-masing pribadi kita akan ditanyakan Allah kelak di akhirat, kita wajib belajar itu dulu. Baiklah, dimuliakan Allah. Kemudian beliau menyatakan, sesungguhnya ilmu itu ketika engkau beramal, mau amalmu banyak, mau amalmu sedikit, kalau dibarengi dengan ilmu maka amalmu akan selamat. Maka pernah pada satu saat, contoh ketika seseorang punya ilmu, maka sedikitnya itu jadi banyak. Pada satu saat, kalau tidak salah, Sayyidatina Safiyah radhiyallahu anha, beliau sedang sholat duha. Setelah sholat duha beliau mengumpulkan biji-biji jagung, zikir itu. Ngapain kita Rasulullah? Zikir ya Rasulullah. Allah sakit, go ahead kita. Fadhali, lanjut. Selesai. Menjelang zuhur beliau lihat Siti Sofia masih duduk, lagi kan zikir ya Rasulullah. Kamu ini aduh satu bacaan, kalau kau baca, bahkan bacaan kau dari pagi sampai duha dan sampai zuhur dan kalah. Maka itu yang sering kita baca, Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallah adada khalqihi, maha suci Allah sebilangan jumlah makhluk yang Ia ciptakan. Wa ridha nafsihi, dan seluas ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Wa zinata arshihi, dan maha suci Allah seberat arasnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah kita bicara aras Allah itu berat, ya minta ampun Pak. Makhluk paling besar di semesta ini kan arasnya Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dalam kitab tafsir menyatakan seperti ini. Sesungguhnya langit pertama dibandingkan dengan langit yang kedua ini seperti cincin. Cincin kemudian dilemparkan, anggaplah kita kecilkan, bukan di gurun pasir padang sahara. Kita lemparkan di lapangan bola di mana? Di Jakabaring itu. Lemparkan, cari, susah ketemu. Tapi dalam riwayat menyatakan perumpamaan langit pertama dengan langit yang kedua, maka langit yang pertama
seumpama seperti cincin yang dilemparkan di gurun pasir yang sangat luas. Pun begitu seterusnya, langit kedua dibanding langit ketiga sampai langit keenam dibandingkan langit ketujuh. Maka kemudian Rasulullah melanjutkan, dan perumpamaan langit ketujuh dibandingkan dengan kursinya Allah pun sama seperti itu. Masya Allah. Kemudian dan perbandingan arasnya Allah, kursinya Allah dibandingkan dengan aras, sama seperti cincin yang kecil itu dilemparkan ke gurun Sahara yang sangat luas. Seperti aras itu, Masya Allah. Maka saat sekarang ini gurun Sahara, aras itu kan dipikul oleh 4 malaikat disebut dengan Hamalatul Arsy yang kelak di akhirat ketika sudah pada hari akhirat ditambah dengan 4. Maka sifat malaikat penjaga aras itu, pemikul aras itu, dalam riwayat dinyatakan bahwa ini antara ujung telinga sini dengan pundaknya itu perjalanan cahaya yang paling cepat itu 800 tahun cahaya dari pundak itu. Mana dari kening sampai ke jempol gitu, mana ada jempol itu. Artinya ya kawan Allah, ini makhluk yang besar. Nah, ketika kita baca subhanallah ya Allah, jadikan kalimat tasbih kali ini seberat pahalanya seberat pikulan arsy itu. Makanya kalah dong. Tadi maco dari pagi, dari subuh sampai ke zuhur itu kalah dengan kalimat yang Rasulullah ajarkan. Nah, yang dimuliakan Allah. Ini ilmu maksudnya. Jadi kalau kita baca subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi dari kalimat itu, kalimat itu Masya Allah luar biasa. Sejumlah bilangan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa sama sekali. Nah, yang dimuliakan Allah, itulah manfaatnya ilmu. Dengan ilmu sedikit amal kita ataupun banyak amal kita akan berkualitas. Tapi kalau amal satu aktivitas dibarengi dengan mengira-ngira, dibarengi dengan ketidaktahuan yang banyak tidak bergo, apalagi dikit. Kira-kira itu bahasa pemahamannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai para pecinta ilmu. Amin Allahumma amin. Kemudian selanjutnya, walal fauzu bi ghairi khasyatin, ay la yasruhu dhafaru bil matlubi walan najatu minal halaki bi ghairi khasyatillah. Dan tidak ada kemenangan, tidak akan sempurna kemenangan itu kecuali dibarengi dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita punya impian, kita punya cita-cita, kita punya obsesi, Allah pengen dari kecil pengen. Ternyata Allah sampaikan cita-cita kita. Nah, kondisi ketika kita memenangkan pertarungan, kita mencapai cita-cita, kita mencapai matlamat hidup kita, kalau tak dibarengi dengan rasa takut kepada Allah, maka itu tidak akan sempurna. Karena Allah, siapapun dia, pejuangkah dia, orang yang mengejar cita-citanya kah dia, kalau tidak karena izin Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan bisa mencapai kepada derajat itu. Kemudian mengapa harus dengan khasyah? Karena identiknya Pak, para pemenang itu kalau sudah tidak dibarengi dengan takut kepada Allah, akan gampang sekali tergelincir kepada kemaksiatan. Dan kita sangat bersyukur, contoh kecil ya, pemain-pemain bola muslim kita yang ada di Liga Inggris, Liga Eropa atau apapun itu, selebrasi mereka kan mereka nggak mau ikut. Teman-temannya foya-foya mabuk-mabuk, mereka nggak mau, mereka nggak ikut. Masya Allah, luar biasa ya. Karena mengapa? Karena mereka adalah orang-orang yang punya khasyah kepada Allah SWT. Identiknya orang kalau sudah sukses itu kan biasanya itu akan foya-foya. Kemudian kalau tidak salah, tidak benar jalannya akan terjebur kepada kemaksiatan. Maka kondisi dalam menang seperti itu, dalam euforia seperti itu, kalau tidak dibarengi dengan takut kepada Allah, maka orang tersebut biasanya lupa diri. Maka dalam kondisi ketika kita mendapatkan kemenangan, wabil khusus kita akan sebentar lagi, beberapa hari lagi akan merayakan kemenangan bangsa ini. 17 Agustus harus ada khasyah di situ, harus ada rasa takut di situ. Mana rasa takut Pak? Maaf ya, Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang yang laki-laki menyerupai perempuan atau perempuan menyerupai laki-laki. Lah ini untuk apa? Untuk mengenang atau memperingati kemerdekaan diadakanlah lomba
bola kaki jantan bapak-bapak pakai daster, pakai rambut wig. Ini kata khasyahnya seperti itu. Rasulullah sudah menyatakan itu bahaya sekali. Ya, karena satu kemenangan tanpa didasari rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala identiknya bahkan akan melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita, wah lucu Ustaz, ladas-ladas lucu-lucuan. Kali ada yang pakai ini, pakai gincu segala macam. Lah hadisnya sudah ada. Lah kamu kalau mau memperingati 17 Fajar Pinang tidak masalah. Tapi kalau sudah bola kaki yang seperti tadi, bahkan maaf wari-wari ya baji-baji itu disuruh main bola menjadikan tontonan ladas-ladasan, di situ yang akan jadi bahaya. Dan kita takut kalau Allah murka pada kita. Betapa banyak sekarang ini di sebagian tempat ketika mereka merayakan kemerdekaan bukan dengan cara yang Allah ridha, malah mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Apakah tidak boleh Ustaz? Oh silahkan karnaval. Tapi kalau sudah karnaval jadi baji, jadi itu sudah tidak benar lagi namanya. Kita ingatkan bahwa pembangunan bagus. Jangan kita sama kucing, oh ini dan itu, Masya Allah. Tapi kalau sudah pawai ini jadi ini, itu jadi itu dengan ya Allah hati-hati. Mungkin kita ketawa-ketawa sekarang, kelak di akhirat di kubur kita akan nangis, menyesal kita nonton acara seperti itu. Maka yang dimuliakan Allah, maka kemenangan, kesuksesan kita mencapai sesuatu kalau tidak dibarengi dengan rasa takut kepada Allah akan jadi penyesalan di akhirat. Na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dunia dan akhirat kita. Allah selamatkan diri kita, keluarga kita, bangsa kita insyaallah. Mudah-mudahan bangsa kita jadikan bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافيه. اللهم اجعلنا واهلنا واولادنا وذريتنا وتلاميذنا وجيراننا ومن حضر معنا من اهل التقوى واهل العلم واهل الخير واهل العمل ولا تجعلنا واياهم من اهل الشر والجهل والضير والكسل. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. اصلح الله والمسلمين صرف الله شر المؤذين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم انه تقبل يا كريم. Alhamdulillah, kita selesaikan dahulu pembahasan kita pada hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada munasabah yang akan datang. Mudah-mudahan manfaat yang kita lakukan pada hari ini sedikit mungkin yang kita lakukan, tapi banyak di mata Allah, dipandang dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Adanallahu bikum ajma'in. Kita sempurnakan majlis kita dan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.